Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal dalamin banget soal seni bertahan di basket, langsung dari ilmunya Coach Rusdi. Setuju kan, defense itu super penting, tapi anehnya paling sering disepelekan sama pemain-pemain muda. Kayaknya offense lebih keren gitu ya, padahal defense itu yang bikin menang loh. Nah, kita mulai dari kutipan yang paling legendaris ini. Offense wins games, but defense wins championships. Ini beneran, bukan cuma pajangan di ruang ganti. Ini adalah filosofi inti yang akan jadi panduan kita sepanjang pembahasan ini. Intinya, semua tim juara tuh fondasinya pasti dari sini. Oke, dan ini dia playbook kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenapa defense itu penting, terus kita bedah fundamental satu lawan satu. Habis itu, kita naik level ke kerjasama tim lewat man-to-man dan zone defense. Kita juga bakal intip sedikit strategi yang lebih advance, dan terakhir, kita tutup dengan dua kunci yang paling krusial, komitmen dan komunikasi. Udah siap? Yuk kita mulai! Sip, bagian pertama. Kenapa sih defense itu kunci kemenangan? Gini deh logikanya. Offense itu bisa banget punya off day. Kamu tahu kan hari di mana rasanya bola nggak mau masuk sama sekali. Tapi kalau defense itu soal kemauan, soal kerja keras. Nggak ada istilahnya off day buat bertahan. Makanya ini jadi fondasi paling stabil buat menang. Betul banget. Saat tembakan lagi nggak bagus, defense yang solid itu yang bikin tim kamu tetap in the game. Defense yang kuat bisa nahan poin lawan, kasih waktu buat tim kamu buat nemuin ritme offense-nya lagi. Jadi, defense itu ibaratnya jaring pengaman buat tim kamu. Penting banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya nih. Fundamental defense satu lawan satu. Ini penting banget, karena defense tim yang hebat itu nggak akan ada artinya kalau setiap pemainnya gampang banget dilewatin. Jadi kita harus bangun dulu setiap individu jadi defender yang tangguh. Nah, ini dia toolkit dasar yang harus dimiliki setiap defender. Kita akan bedah satu-satu ya, mulai dari kuda-kuda dan fokus atau defensive stance, terus cara geser atau defensive slides, lalu cara nutup lawan yang terima bola atau close out, dan yang terakhir cara jaga pemain yang lagi pegang bola, alias on the ball defense. Oke, kita detailkan soal defensive stance yang benar ya. Pertama, kaki dibuka selebar bahu biar seimbang. Kedua, lutut ditekuk, badan rendah. Ketiga, nah ini penting, pakai staggered stance, jadi satu kaki sedikit di depan. Fungsinya buat mengarahkan lawan ke sisi yang kita mau. Terakhir, berat badan lebih ditumpu di kaki belakang. Ini bikin kamu siap meledak ke arah manapun. Lanjut, kita ke close out. Ini gerakan saat kamu harus lari nutut shooter yang baru terima bola. Nah, kuncinya ada di starter steps. Kenapa sih harus pakai langkah-langkah kecil gitu pas mau deketin lawan? Kenapa nggak langsung sprint aja? Soalnya, ini soal keseimbangan. Kalau kamu lari sekencang-kencangnya, lawan tinggal gocek dikit, kamu pasti lewat. Starter steps ini bikin kamu bisa berhenti mendadak dan langsung siap geser lagi. Oke, skill individu udah. Sekarang kita naik level ke konsep tim. Kita mulai dengan man-to-man defense. Ini bukan cuma soal kamu jaga dia, saya jaga yang itu. Bukan. Ini adalah sistem di mana 5 pemain harus bergerak bareng, saling bantu, jadi satu kesatuan yang solid. Dan ini dia aturan emasnya saat kamu nggak jaga bola. Ball you man. Artinya, posisi badan kamu harus selalu membentuk segitiga, di mana kamu bisa lihat bola dan bisa lihat lawan yang kamu jaga dalam satu pandangan. Begitu kamu kehilangan salah satunya, disitulah pertahanan tim kamu bolong. Nah, di posisi denial ini ada dua istilah kunci, on the line dan up the line. On the line, kamu pakai kalau lawan yang kamu jaga itu one pass away atau cuma satu operan dari bola. Kamu harus agresif di jalur passing. Tapi kalau dia tuh passes away atau lebih, kamu agak turun sedikit ke arah ring. Ini namanya up the line. Tujuannya buat antisipasi backdoor cut. Intinya, makin jauh lawan dari bola, makin waspada kamu sama pergerakan dia ke ring. Nah, ini dia jantungnya defense team, help and recover. Kita lihat tahap satunya, help. Simpelnya, kalau teman kamu dilewatin lawan yang lagi drive ke ring, kamu sebagai defender terdekat wajib banget bergerak buat bantu. Tujuan kamu adalah menghentikan bola atau paling nggak bikin dia melambat. Dan langsung nyambung ke tahap 2, recover. Setelah pemain yang drive tadi ngoper bola ke pemain yang seharusnya kamu jaga, tugas kamu adalah lari secepat kilat balik ke posisi awal. Kecepatan recover ini krusial banget. Kalau kamu telat, sama aja kamu ngasih tembakan kosong ke lawan. Jadi help dan recover itu satu paket yang nggak bisa dipisahin. Sekarang kita ke area low post, area di bawah ring. Ada 3 cara jaganya. Pertama, jaga di belakang. Ini efektif kalau kamu lebih tinggi dari lawan. Kedua, fronting atau jaga di depan.
Ini bagus buat nutup operan, tapi risikonya kena lopas lewat atas. Nah, yang ketiga, half fronting. Ini yang paling sering dibilang optimal. Kamu posisikan setengah badan di depan, jadi kamu bisa ganggu jalur passing, tapi tetap waspada sama gerakan lawan. Oke, dari man-to-man kita geser ke filosofi yang beda banget. Zone defense. Penting nih buat dicatat, zone itu bukan berarti lebih bagus atau lebih jelek dari man-to-man ya. Ini cuma alat yang berbeda dengan tujuan dan situasi yang berbeda pula. Jadi, apa itu zone defense? Kalau tadi di man-to-man kamu jaga satu orang, di zone kamu jaga sebuah area. Siapapun lawan yang masuk ke area kamu, itu tanggung jawab kamu. Dan yang keren, seluruh formasi ini bergerak bareng ngikutin arah bola. Kayak satu unit yang terhubung. Terus kapan kita pakai zone? Keuntungannya, zone itu bagus banget buat melindungi area dekat ring dan melindungi pemain kamu dari foul trouble. Bisa juga buat menyembunyikan defender yang mungkin agak lambat. Tapi kelemahannya juga jelas, rentan banget kalau lawannya punya banyak shooter jitu. Dan karena nggak jaga orang spesifik, tugas buat box out rebound kadang jadi nggak jelas. Oke, sekarang kita naik lagi ke level yang lebih rumit. Ini udah kayak main catur di lapangan basket. Strategi defense tingkat lanjut ini tujuannya satu, bikin offense lawan bingung dan nggak pernah bisa nebak apa yang akan kita lakukan. Salah satu yang paling keren itu multiple matchup defense. Coba bayangin, defense kamu bisa ganti-ganti formasi setiap saat. Kadang man-to-man, beberapa saat kemudian jadi zone 2-3, terus tiba-tiba jadi 1-3-1. Perubahannya itu berdasarkan sign atau kode internal tim. Kekuatan terbesarnya ya ketidakpastian itu sendiri. Nah, ini contoh praktisnya. Tim bisa setuju kalau sign-nya adalah hasil dari offense mereka sendiri. Misalnya, kalau cuma dapat 1 poin dari free throw, pulangnya langsung pasang zone 1-2-2. Kalau dapat 2 poin, pasang zone 2-3. Kalau malah gagal cetak angka, balik ke defense dasar, man-to-man. Ini bikin defense-nya jalan otomatis dan susah banget dibaca lawan. Lanjut, ada trapping atau double team. Ini persepsi yang harus diluruskan. Tujuan utama trap itu bukan untuk nyuri bola. Bukan, tujuannya adalah untuk bikin pembawa bola panik, maksa dia bikin operan yang jelek, atau kena violation. Kalau sampai dapat steal, itu bonus. Tujuan utamanya adalah menciptakan kekacauan. Oke, setelah kita ngomongin semua sistem yang canggih dan rumit, sekarang kita kembali ke dasarnya. Karena mau sekeren apapun sistemnya, kalau nggak ada dua hal ini, semuanya bakal percuma. Dan inilah dia intinya. Mau main man-to-man, zone, atau multiple matchup sekalipun, kuncinya selalu ada di komitmen buat kerja keras di setiap possession dan komunikasi. Teriak bola, switch, help, itu bukan sekadar berisik. Itu adalah lem yang menyatukan 5 pemain menjadi satu unit defense yang solid. Jadi, setelah kita bedah semuanya, dari fundamental individu sampai strategi tim yang kompleks, pertanyaannya sekarang buat kamu, sistem defense mana yang paling pas buat tim kamu? Nggak ada satu jawaban yang benar buat semua tim. Kuncinya adalah kenali kekuatan tim kamu sendiri. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga ilmunya bermanfaat di lapangan.